Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, ketemu kembali dalam pembelajaran fisika kelas 11 MIPA SMA. Semoga anak sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar fisika. Pada kali ini kita akan mempelajari pengaruh kalor pada zat. Namun sebelumnya kita ingat kembali tokoh-tokoh dalam ilmu kalor. Ada Prescott Joule, ada yang namanya Joseph Black, kemudian namanya Joseph Stefan, dan ada yang bernama Ludwig Boltzmann. Nah, ini beberapa tokoh yang berjasa dalam bidang ilmu kalor. Namun untuk kali ini kajian kita adalah bagaimana pengaruh kalor terhadap benda. Namun sebelumnya kita bicara kalor dulu, atau tepatnya kita mengingat kembali tentang kalor yang diberi lambang Ki besar. Yang pertama adalah kalor merupakan salah satu bentuk energi. Ini yang perlu kita ingat. Yang kedua adalah merupakan energi yang mengalir dari benda yang suhunya tinggi menuju benda yang suhunya rendah. Jadi dinamakan kalor kalau sudah mengalir. Mengalir dari mana? Dari benda yang suhunya tinggi menuju benda yang suhunya rendah. Kemudian yang ketiga, dalam satuan SI atau MKS, satuan kalor adalah Joule, dan dalam satuan CGS adalah erg. Ini satuan besarnya Joule, satuan kecilnya erg. Misalnya dalam satuan panjang, panjangnya meter, kemudian satuan kecilnya adalah sentimeter, seperti itu contohnya. Kemudian 1 Joule itu sama dengan 10⁻⁷ erg. Dan satuan lainnya dari kalor adalah kalori. Biasanya untuk masalah makanan, berapa kalorinya, berapa kalori gitu ya. Di sini berlaku 1 kalori sama dengan 4,2 Joule. Nah, ini beberapa hal yang kita coba ingat kembali tentang kalor. Insya Allah sudah pernah kamu pelajari, sifatnya mengingat kembali. Kemudian berikutnya ada beberapa istilah yang harus kamu ketahui atau diulang kembali. Yang pertama adalah pengertian kalor jenis, diberi lambang C kecil. Apa itu kalor jenis? Yaitu kalor yang dibutuhkan oleh 1 kg benda untuk menaikkan suhunya 1 derajat Celcius. Juga menunjukkan kemampuan suatu benda untuk menyerap kalor. Jadi kalor jenis itu menunjukkan kemampuan suatu benda untuk menyerap kalor. Semakin besar kalor jenis suatu benda, semakin besar pula kemampuan benda tersebut untuk menyerap kalor. Secara matematik, persamaan kalor jenis sebagai berikut. C sama dengan Q per M kali delta T, atau Q dikeluarkan Q sama dengan M kali C kali delta T. Keterangannya ini, saya kira sudah jelas. Kalor Joule massa benda kilogram, kalor jenis Joule per kilogram Celcius, dan delta T-nya adalah perubahan suhu. Nah, ini kalor jenis. Kemudian yang kedua, kamu juga harus mengingat kembali tentang kapasitas kalor di lambang C. Apa itu? Merupakan kalor yang dibutuhkan oleh benda untuk menaikkan suhunya 1 derajat Celcius. Di sini tidak menyangkut massa, tapi pada kalor jenis menyangkut massa. Bedanya di situ. Nah, secara matematik kapasitas kalor dirumuskan C besar sama dengan Q besar per delta T. Lihat, di sini tanpa menunjukkan massa, tidak melibatkan massa. Sementara kalau C besar kapasitas kalor dengan C kecil, hubungannya adalah C besar sama dengan M kali C kecil. Dengan demikian Q dari sini sama dengan C per delta T, bisa juga dirumuskan M kali C kali delta T. Jadi C kali delta T, C besar sama dengan M kali C kecil kali delta T. Nah, ini kalor jenis dan kapasitas kalor, keterangannya sudah ada ini. Saya kira sudah jelas. Kemudian ada perubahan wujud zat. Bagannya seperti ini. Sudah kita ketahui sejak lama.
padat, cair, gas. Kalau dari padat ke gas namanya menyublim, dari gas ke padat mengkristal, dan seterusnya. Silakan dibaca sendiri. Mencair, membeku, mengembun, menguap. Itu perubahan wujudnya. Dalam peristiwa perubahan wujud, zat membutuhkan kalor atau zat melepaskan kalor. Jadi dalam perubahan wujud ini, benda bisa membutuhkan kalor, bisa juga melepas kalor, tergantung peristiwanya. Nah sekarang apa yang membutuhkan kalor? Ada 3, yaitu mencair, menguap, dan yang ketiga adalah menyublim. Yang melepas kalor 1, membeku 2, mengembun 3, mengkristal. Kemudian yang penting ini, selama mengalami perubahan wujud, benda tidak mengalami perubahan suhu atau suhunya konstan. Jadi ketika mencair, ketika membeku, ketika mengembun, ketika menguap, itu suhunya konstan atau tetap, tidak mengalami perubahan suhu. Sedangkan kalor yang diterima atau yang dilepas dinamakan dengan kalor laten. Kalor laten yang dirumuskan Q sama dengan plus minus M kali L. Nah ini kalor latennya adalah L ini. Keterangannya adalah Q-nya kalor yang dilepas dibutuhkan, L-nya kalor laten, dipilih plus jika membutuhkan kalor dan dipilih min jika melepas kalor. Kemudian ada asas black, perhatikan gambar yang ada. Mula-mula ada gelas berisi air keran. Kemudian gelas dan air keran itu kita biarkan beberapa lama, maka nanti akan terjadi suhu yang sama, suhu setimbang antara gelas dan air keran. Kemudian setelah air keran dan gelas suhunya sama, kita masukkan besi yang panas. Maka dalam hal ini ada pertanyaan, adakah aliran kalor dalam sistem? Ada, yaitu apa? Besi melepas kalor, kemudian air keran dan gelas menerima kalor. Jadi saya ulangi, dalam hal ini besi panas melepaskan kalor, sedangkan air keran dan gelas menerima kalor. Berdasarkan hukum kekekalan energi, maka pada tahun 1728 sampai 1899, Joseph Black menyatakan bahwa kalor yang dilepas harus sama dengan kalor yang diserap. Jadi kalor yang dilepas besi panas harus sama dengan kalor yang diserap oleh air keran dan gelas ini. Q lepas sama dengan Q serap, MC dilatih untuk besi sama dengan MC dilatih untuk air ditambah MC dilatih untuk gelas. Saya kira ini sudah jelas ini. Kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diserap. Nah ini asas Black. Jadi prinsipnya kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diserap. Berikutnya ada perpindahan kalor. Perpindahan kalor itu memiliki atau bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah konduksi. Ini ada sebatang besi yang ujung kirinya dipanasi. Maka nanti semakin lama ujung kanan juga ikut panas. Dalam hal ini cara mengalirnya atau cara berpindahnya adalah ketika dipanasi di ujung kiri, molekul yang paling kiri mendapat panas lebih dulu. Dia akan bergetar, kemudian akan menyentuh molekul sebelah kanannya, berarti panasnya dipindahkan, menyentuh molekul sebelah kanannya, terus begitu sampai akhirnya kalor itu sampai ke ujung kanan. Nah di sini terjadi perpindahan kalor tanpa perpindahan molekulnya, jadi molekulnya tetap di tempat. Nah sekarang jumlah kalor per waktu yang mengalir per waktu adalah K kali A kali dikali per L, keterangannya ini. Untuk konduksi, yaitu perpindahan panas tanpa disertai perpindahan zat perantaranya. Maksudnya molekulnya tidak berpindah. Kemudian yang kedua adalah cara konveksi. Ada cairan dalam suatu panci, kemudian dipanasi, maka yang pertama kali mendapat panas adalah molekul paling bawah. Molekul paling bawah panas, massa jenisnya kecil, maka dia menjadi ringan, akan bergerak ke atas. Di sini kosong, maka akan ditempati molekul baru dari atas yang masih dingin, kemudian dipanasi lagi, dia bergerak naik dan seterusnya, akan berputar. Akhirnya semua cairan akan menjadi panas. Nah di sini terjadi
perpindahan kalor dengan disertai perpindahan molekulnya. Namanya adalah konveksi. Nah, cara ngitung kalor yang mengalir per waktu, H sama dengan H kali A kali delta T. Ini konveksi. Kemudian yang ketiga adalah radiasi. Lihat sinar matahari berada di luar angkasa sana. Artinya antara matahari dan bumi terhalang suatu ruangan yang hampa udara. Suatu ruangan yang hampa. Namun demikian, panas dari matahari bisa sampai ke bumi. Nah, itu namanya radiasi. Apa artinya? Perpindahan kalor tanpa membutuhkan zat antara, dinamakan radiasi. Kemudian kalor yang dipancarkan per waktu adalah W sama dengan E kali sigma kali A kali T pangkat 4. W-nya kalor dipancarkan per detik, E-nya emisivitas benda, itu nanti nilainya antara 0 sampai 1, jadi bisa 0 bisa 1 atau antaranya itu. Kemudian E bernilai 0 kalau bendanya putih sempurna. Putih sempurna itu maksudnya ketika benda itu mendapatkan energi, maka semua energi akan dipantulkan. Semua energi akan dipantulkan, itu namanya putih sempurna. Maka nilai E-nya 0. Sedangkan E-nya bernilai 1 apabila bendanya hitam sempurna atau black body. Apa artinya? Ketika benda itu mendapat energi, maka semuanya akan diserap. Kalau ini semuanya akan dipantulkan, ini semuanya akan diserap, sehingga nilai E-nya 1. Dengan demikian nanti ada nilai E 0,5, 0,7, 0,8 dan seterusnya. Itu radiasi. Kemudian sigma-nya adalah konstanta Stefan Boltzmann 5,672/8. A-nya luas permukaan benda, sedangkan T-nya adalah tempat suhu mutlak permukaan benda. Jadi T-nya adalah suhu permukaan benda. Nah, sekarang contoh soal. Satu, hitung berapa besarnya kalori yang dibutuhkan oleh 0,4 kg es min 10 derajat Celcius untuk merubah dirinya menjadi uap 100 derajat Celcius. Jadi ada es min 10 derajat Celcius akan merubah dirinya menjadi uap semuanya pada suhu 100 derajat Celcius. Berapa kalori yang dibutuhkan? Nah, sekalian, caranya adalah kamu buat bagannya dulu atau grafik skemanya dulu. Untuk sumbu X menunjukkan suhu, kemudian suhu mendatar, suhu X-nya, suhu Y menunjukkan sumbu Y menunjukkan suhu, kemudian sumbu X-nya menunjukkan kalor dalam satuan joule. Maka akan bisa dibuat grafiknya dari min 10 di bawah 0 ini A, kemudian menuju B, ini namanya proses naiknya suhu S, kemudian sampai 0 derajat, nanti B sampai C proses mencairnya S, kemudian C sampai D proses naiknya suhu air, dan D sampai E adalah mendidih, proses berubahnya air menjadi uap semuanya. Nah, ini berapa kalori yang dibutuhkan? Kita jawab satu persatu. AB, MC delta T, ketemu sekian 8,36 Joule. Oh, berarti untuk menaikkan suhu S dari min 10 sampai 0 butuh kalor 0,36 Joule. Kemudian proses mencair. Kamu lihat rumusnya M kali L tanpa ada delta T, kalor laten. 0,4 kali 3,95 sama dengan 132.000 Joule. Kemudian proses naiknya suhu air naiknya suhu sampai 100, maka pakai rumus MC delta T karena ada perubahan suhu, sehingga ketemu 167,44 Joule. Dan yang terakhir adalah proses DE, proses mendidih. Karena mendidih perubahan wujud, maka di sini tidak ada delta E, yang ada adalah L, kalor laten. Jadi QDE M air kali air ketemu 904.000 Joule. Jadi kalor totalnya tinggal menjumlahkan saja, ini dijumlahkan semuanya, maka ketemu 1.035.176 Joule. Nah, ini caranya nomor 1 seperti itu. Kemudian nomor 2, ada air dalam bak 30 derajat Celcius. Kemudian ke dalam air diberi bola aluminium 80 derajat Celcius yang masanya 20 gram. Pertanyaannya adalah analisislah peristiwa apa yang terjadi jika diketahui kalau jenis aluminium sekian, air dan kaca berturut-turut ini. Jawab,
akan terjadi proses pelepasan kalor oleh aluminium sehingga suhunya turun. Aluminium melepas kalor sehingga suhunya turun, dan terjadi penyerapan kalor oleh air dan kaca sehingga keduanya suhunya naik. Nah, dalam ini berlaku hukum atau azas Black. Q lepas harus sama dengan Q serap. Yang melepas siapa? Aluminium, berarti MC delta T ini masukkan nilainya. Yang menyerap siapa? Air dan kaca. MC delta T untuk air, MC delta T untuk kaca. Akhirnya dimasukkan nilainya, ketemu suhu akhirnya adalah 31,49 derajat Celcius. Jadi suhu air dan suhu kaca akan naik menjadi 31,49 derajat Celcius, sedangkan suhu aluminium juga akan turun menjadi berapa? Juga menjadi 31,49. Karena naik dan turunnya nanti harus berhenti ketika keduanya sudah dalam kondisi sama atau setimbang, suhunya sama. Nah, ini soal yang kedua. Semoga bisa dipahami. Kemudian contoh soal yang ketiga, sebuah keping logam yang emisivitasnya 0,05, luas permukaannya 2 cm persegi, berpijar dan memancarkan kalor selama 5 detik. Jika konstanta Stefan Boltzmann sekian ini, suhu permukaannya sekian, hitung energi kalor yang dipancarkan selama itu. Berarti ini terjadi proses radiasi, sehingga memakai rumus W sama dengan E kali sigma kali A kali T pangkat 4. Berarti Q-nya sama dengan 0,05, sigmanya 5,67 min 8, kemudian A-nya 0,002, kemudian T-nya adalah 1454 dipangkatkan 4, kemudian dikalikan 5 karena yang diminta selama 5 detik. Sehingga hasilnya 12,67 Joule. Nah, saya kira itu latihan soalnya, difahami berulang-ulang video ini supaya nanti kamu bisa jelas. Kalau sudah jelas, nanti kamu bisa mengerjakan latihan soal-soalnya ini. Ada 1, 2, 3, 4 latihan soal. Seperti biasa, latihan soal ini adalah bukan tugas yang harus dikumpulkan jawabannya, tapi soal yang wajib kamu kerjakan bagaimana cara penyelesaiannya. Seperti yang lalu, silahkan diskusi dulu dengan teman. Kalau ternyata masih belum bisa menyelesaikan masalah, boleh langsung bertanya pada saya melalui WA pribadi, atau kalau sudah merasa bisa, kemudian kamu bisa tunjukkan kepada saya, nanti saya koreksi sudah benar atau belum. Dan ingat, setiap anak-anak yang melakukan aktivitas seperti itu akan ada poin yang bisa mempengaruhi nilai afektif maupun nilai rapot pada akhir semester. Demikian saya kira, semoga kamu dapat memahami. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.